إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين معاشر المسlimin rahimakumullah. Selalulah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang banyak kita rasakan. Sungguh amat sangat banyak sekali nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau dihitung dan diingat-ingat tak mampu kita untuk menghitung dan mengingat-ingatnya. Namun setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita salah sikap. Hanya satu sikap kita, yaitu bersyukur, dan tidak boleh sebaliknya, yaitu kufur. Kalau disikapi dengan sikap syukur, maka Allah akan menambah kembali nikmatnya kepada kita. Baliknya, bila kita kufur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat dahsyat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini hari Ibu, saya lihat di kalender merah, dan setelah saya baca ternyata ada seremoni agama lain, yaitu Jumat Agung, di mana pada hari Jumat itu mereka meyakini Tuhan mereka itu Yesus Kristus wafat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam ini agama yang lengkap, datang dari Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluhu, yang maha hidup, maha mengatur. Maka seluruh perjalanan umat manusia sejak manusia pertama Adam alaihissalam sampai hari ini, sampai nanti manusia terakhir Allah ciptakan menjelang kiamat, seperti itu kurang lebih, itu semua pasti Allah mengetahuinya, termasuk perjalanan kenabian. Nabi Muhammad SAW Allah utus 500 atau 600 sekian Masehi, mendekati 610, kurang lebih seperti itu, 571 tambah 40. Sementara peristiwa kenabian Isa alaihissalam tentu sebelum itu. Maka dalam Al-Quran Allah ceritakan, misalnya di surat An-Nisa ayat 157 dan 158, Allah mengabarkan kepada kita lewat Nabi kita Muhammad SAW, apakah betul yang dibunuh itu, yang mati itu, yang disalib itu Isa alaihissalam. Mereka menyebutnya Yesus. Ternyata di surat itu hadirin Allah katakan bukan. Allah berfirman, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Perkataan mereka, keyakinan mereka yang menyatakan bahwa Isa telah dibunuh, Isa telah mati,
Wa ma qataluhu, kata Allah, wa ma salabuhu, kata Allah, walakin syubbiha lahum. Sesungguhnya mereka tidak membunuh dan tidak mensalib Isa, tetapi yang dibunuh, yang disalib itu adalah syubbiha lahum, yang diserupakan dengan Isa. Dan kalau kita buka dalam sejarah, ternyata muncul nama yang namanya Yudas Iskariot. Dialah yang disalib, yang dibunuh. Dan kata Allah, sesungguhnya Isa itu tidak mati. Isa tetap ada. Adapun yang menurut mereka, yang mereka yakini adalah dibunuh, yaitu disalib. Dengan cara disalib, syubbiha lahum, seseorang yang diserupakan dengan Isa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma qataluhu yakina, pada akhir ayat. Ya, sesungguhnya mereka pun tidak yakin sesungguhnya yang dibunuh itu Isa atau bukan. Maka hadirin, barafa'ahullah, di ayat berikutnya kata Allah, tapi sesungguhnya Isa itu tidak disalib, tapi Isa Allah angkat, Allah selamatkan. Sampai hari ini Isa masih tetap utuh dan ada. Dan nanti dalam hadis sudah dijelaskan, nanti di akhir zaman Isa akan muncul kembali. Maka dengan demikian kesimpulannya adalah menurut wahyu Allah, menurut kabar dari Allah, penjelasan dari Allah, bahwa sesungguhnya yang disalib itu, yang dibunuh itu bukan Isa, tapi yang diserupakan. Jelas ini adalah garis akidah kita. Hadirin, dikarenakan itu kesalahan yang fatal, apalagi sampai kepada sebuah keyakinan, maka di surat Al-Maidah ayat 72 dan 73 Allah katakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah, telah ingkarlah orang yang menyatakan Tuhan itu adalah Isa Al-Masih bin Maryam. Wa qala al-Masih, padahal Isa Al-Masih telah berkata, ya Bani Israel, Isa Al-Masih telah berdakwah kepada umatnya, wahai Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum, beribadahlah kalian kepada Allah. Kenapa harus kepada Allah beribadah? Rabbi wa rabbakum, karena Allah itulah Tuhanku dan Tuhan kalian. Itu ajaran Nabi Isa. Lebih jelas lagi di Al-Maidah ayat 116 dan 117, bahkan Allah menghadirkan Isa dalam ayat itu. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Isa, kata Allah, engkaukah yang mendakwahkan, yang mendoktrinkan, yang menyampaikan kepada umatku bahwa Tuhan itu adalah aku Isa dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah? Begitu perkataan Allah. Pertanyaan Allah kepada Nabi Isa. Allah sih tahu, tapi kenapa Allah nanya? Berarti ada mana kan? Mananya apa? Penegasan, penjelasan dari Allah. Kadang Allah dan Rasul ketika memberikan penjelasan itu diawali dengan pertanyaan, dan inilah metodologi pengajaran. Dalam dunia mengajar pun begitu hadirin. Ketika guru atau dosen nyampe di kelas tidak langsung ke pelajaran, tapi pertanyaan. Ya, dari pertanyaan itulah maka para siswa atau murid akan menjawab. Maka disitulah guru akan menyimpulkan mana jawaban siswa yang benar dan yang salah. Rupanya metode itu dari Al-Quran dan dari hadis Nabi. Banyak dalam hadis Rasulullah melontarkan pertanyaan, atadruna ma hukum, kata Nabi, wahai para sahabatku, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan orang yang mandul? Para sahabat tercengang, apa itu mandul? Orang yang mandul, kata Rasulullah, kata para sahabat, orang yang tidak punya anak, ya Rasulullah. Lah, bukan itu yang dimaksud. Tapi orang yang mandul itu adalah orang yang punya anak, tapi ketika kedua orang tuanya meninggal, si anak tidak bisa berkontribusi apapun terhadap kedua orang tuanya. Nyolatin kagak ngerti, mandiin juga nggak paham, ya membungkusin pakai kain kafen dan seterusnya, itu bahasanya lain. Nah, ini sebuah contoh lewat pertanyaan. Termasuk dalam ayat ini
a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah. Engkaukah wahai Isa yang menyampaikan bahwa Tuhan itu aku yaitu Isa dan ibumu Maryam dua Tuhan selain Allah? Nabi Isa tentunya menjawab dong, qala la. Ya Allah Subhanahu wa taala, tentu yang menyampaikan itu bukan saya. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ibudullah rabbi wa rabbakum. Kata Nabi Isa, saya tidak menyampaikan itu ya Allah, tapi saya menyampaikan Tuhan kita adalah Allah. Allah itulah Tuhan saya dan Tuhan kalian. Jelas bagi kita hadirin sampai di sini bahwa itu adalah keyakinan ilegal. Lalu muncul penawaran yang dipaksakan bahwa semua agama itu sama. Jangan terpengaruh dengan pikiran yang berdusta itu kebohongan, itu tipuan, itu jebakan. Dengan mengatasnamakan toleransi, semua agama sama. Sama dari mana? Masa agama konsep Allah dengan konsep manusia sama? Masa Tuhan yang mati dengan Tuhan yang maha hidup sama? Masa Tuhan yang ditobatkan oleh manusia dan dinobatkan oleh Allah sama? Pastinya tidak sama. Bicara toleransi dalam agama kita sudah jelas, bukan saling-salingan, tapi toleransi dalam agama kita surat Al-Kafirun. Ini hari ini Jumat Agung, mereka ke gereja, kita ke masjid. Masing-masing itu toleransi yang benar, bukan saling. Kita harus saling menghormati. Apa iya kekufuran dihormati? Kekufurankah atau keimanankah yang harus dihormati? Kan gitu di kita ya, harus saling menghormati. Kekafirankah atau keimanankah yang harus dihormati? Kekafiran adalah kemaksiatan, menjadikan Allah sebagai Rabb adalah ketaatan. Ketaatankah atau kemaksiatankah yang harus kita hormati? Kita pasti menjawab, pasti yang dihormati itu kebaikan, ketaatan, tauhidullah, ajaran yang benar, yang sumbernya dari Allah, dari Al-Qur'an kalimah Rasulullah SAW, bukan sembarang ajaran. Apa makna hormat? Menghargai. Kekafiran dihargai, kemusyrikan dihargai, kemaksiatan dihargai, bukan dihargai tapi didakwahi dan dinahi munkar. Itu yang benar tadi. Itulah makanya sekali lagi sekarang ini banyak jembatan ya, jebakan Batman yang kadang kita dijebak dengan mengatasnamakan itu ini seolah-olah baik, padahal kita akan dibawa kepada pluralisme dalam keyakinan dan dalam agama. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu yang datang dari Allah, maka janganlah kalian termasuk orang yang meragukan. Maka hadirin kesimpulannya, sesungguhnya Isa tidak mati, masih hidup. Yang kedua, yang disalib itu bukan Isa, tapi Yudas Iskariot. Yang ketiga, penobatan Isa sebagai Tuhan itu bukan dari Allah, tapi hasil konsili Nicea di Turki, ya dulu namanya Nicea, sekarang namanya Izrik. Itu di Turki yang menyelenggarakan adalah Konstantin Agung pada saat itu, Kekaisaran Roma pada saat itu. Disitulah ditetapkan bahwa Isa sebagai Tuhan. Akhirnya siapa yang menobatkan Tuhan dan siapa yang dituhankan, ternyata itu bukan dari Allah, tapi dari hasil musyawarah para manusia. Ini semakin menjelas bagi kita sesungguhnya. Jelaslah mana al-haq, mana al-batil, mana agama yang datang dari Allah dan mana yang bukan dari Allah. Adalah sangat nista sekali ketika kita ikut-ikutan menyatakan semua agama itu sama, padahal berbeda. Demikian hari ini khutbah pertama, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan semakin meneguhkan keyakinan kita dan bisa memilah serta memilih serta menjadi furqan mana akidah yang sebenarnya dari Allah dan mana yang bukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amman. Jemaah Jumat yang dimakan Allah, terakhir 2 atau 3 menit.
lalu dikatakan itu adalah kebatilan, maka kita dilarang ikut serta dalam kebatilan. Bukan surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wasyaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian, bahu membahulah kalian, kerja samalah kalian dalam urusan kebaikan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Kemusyrikan itu musuh akidah, kekafiran itu musuh keimanan hadirin, kebatilan itu musuh al-haq. Sudah begitu dari sananya, ada atas, ada bawah, ada hitam, ada putih, ada bumi, ada langit, ada dunia, ada akhirat. Memang sudah Allah pasangkan begitu. Ada al-haq, ada al-batil, ada kekafiran, ada keimanan, ada kemusyrikan, ada tauhid. Maka di sana ujungnya ada surga, ada neraka. Jelas sekali furqan dalam ajaran agama kita. Maka segala bentuk dosa, kemaksiatan, jangan ikut terlibat di dalamnya, karena Anda akan kecopetan dosanya. Oh Ustaz, kalau gitu mah toleransi. Lagi-lagi jawaban toleransi itu al-kafirun. La a'budu ma ta'budun. Maaf ya, saya tidak akan menyembah Tuhan kamu, merayakan hari raya kamu. Wala antum a'biduna ma'bud. Kalian juga enggak usah. Gak usah repot-repot ikut-ikutan acara agama kami. Kenapa? Saya bukan penyembah Anda, Tuhan Anda pun wala antum a'biduna ma'bud. Anda pun bukan penyembah Tuhan kami. Kalau gitu gimana? Lakum dinukum waliyadin. Selesai. Anda silakan Anda, Jumatan Agung silakan Jumatan Agung, kami Sayyidul Ayat Jumatan tetap di masjid masing-masing dan tidak saling mengganggu. Di kita begitu mulai dijagain sama orang Islam. Kan ada kelompok yang begitu, seolah-olah serem umat Islam, ya anarkis. Idul Fitri dijagain, maaf, Natalan dijagain, Idul Fitri kagak, seolah-olah serem umat Islam. Tidak, orang yang seperti itu berarti pemahamannya belum sampai kepada surat Al-Kafirun. Walaupun ayatnya hafal, tapi kadang pemahamannya, karena tidak setiap yang kita hafal paham isinya. Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin. Akhirnya masing-masing. Kayak hari ini, yang ke gereja silakan ke gereja, yang kita merusak segala macam dan menghambatnya, yang ke masjid silakan dilakukan di masjid. Begitulah toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah dan dipraktekkan di Madinah. Ingat, Madinah dulu itu heterogen, banyak keyakinan. Bahkan ada Majusi, ada Sinto, segala macam. Di samping Yahudi dan Nasrani. Tapi tidak ada tuh sahabat cerita menyerang itu, tempat ibadah ini, segala macam, sehingga dijagain itu, dijagain ini. Tidak ada, karena mereka mengamalkan al-kafirun lakum dinukum waliyadin. Ini hadirin toleransi yang harus kita pegang teguh, bukan toleransi saling-salingan. Itu namanya pluralisme, itu namanya talbisul bil haq bil batil. Ingat, semua yang kita kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya clear pertanggungjawaban kita, maka gunakanlah toleransi yang dari Allah, yaitu al-kafirun lakum dinukum waliyadin. Demikian yang sama-sama kita pahami dari Al-Quran, dari firman Allah kaitan dengan mana akidah yang benar dan mana akidah yang tidak benar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita kepada jalan benar, selalu Allah menunjukkan kepada kita mana yang benar adalah benar dan mana yang batil adalah batil, dan semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk terus mempertahankan dan mengamal kebenaran. Semoga Allah juga memberikan kekuatan kepada kita untuk meninggalkan kebatilan tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibu da'wat ya qadil hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin.
اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل زمان ومكان اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم تقبل منا صلاتنا صيامنا وركوعنا وخشوعنا يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يسامح ذوي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة